Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 11 MIPA 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang ketenaga kerjaan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Angga Putra Caniago, absen 6. Nama saya Mailan Suryani, absen 25. Nama saya Muhammad Saiful dari kelas 11 MIPA 2. Nama saya Nifda Sufi, nomor absen 30. Perkenalkan, nama saya Sarah Nurhaliza dari kelas 11 MIPA 2, nomor absen 34. Nama saya Vira Febrianti, nomor absen 35. Perhatikan artikel berikut ini. Kadin alokasikan APBN untuk tenaga kerja. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia meminta pemerintah mempunyai sikap jelas mengenai program perluasan lapangan kerja dan produk saat ini, yaitu semakin berkurangnya tenaga kerja formal. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Haryadi B. Sukamdhani, dalam fokus group discussion dengan tema problematika tenaga kerja di Indonesia antara aset atau beban pembangunan di kantor Kadin Jakarta. Haryadi juga meminta pemerintah agar meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBN dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Bonus demografi bisa menjadi beban bagi Indonesia bila kebijakan ketenagakerjaan tidak segera diubah untuk menjadikan angkatan kerja kita produktif, kata dia. Haryadi mengatakan dengan berkurangnya penyerapan tenaga kerja formal maka kualitas tenaga kerja juga akan berkurang dibandingkan secara keseluruhan jumlah angkatan kerja. Hal ini terlihat dari output produktivitas rendah. Menurut Haryadi, peningkatan tenaga kerja tidak dapat dilakukan oleh perusahaan sendiri. Pemerintah harus mengambil porsi lebih besar, apalagi ada anggaran 20% APBN untuk pendidikan. Hasil penelitian UNICEF dan Bappenas 2013 menunjukkan produktivitas tenaga kerja di Indonesia relatif rendah, tidak sebanding dengan kenaikan upah. Kenaikan unit labor cost atau ULC, kata dia, secara signifikan memukul pertumbuhan industri padat karya, mengakibatkan penurunan kapasitas produksi. Kenaikan ULC bagi industri padat modal membuat mereka beralih menggunakan teknologi tinggi, kata dia. Ia menambahkan tenaga kerja formal diserap oleh perusahaan yang padat karya dan padat modal. Untuk perusahaan padat modal, relatif penyerapannya tidak sebesar padat karya. Sektor utama padat karya mengalami kesulitan untuk berkembang karena faktor kebijakan pusat pemerintah, pusat dan daerah yang populis dilatar belakangi pertimbangan politis, tekanan serikat pekerja, kenaikan biaya produksi yang signifikan, dan adanya persaingan global. Kebijakan yang berpengaruh adalah upah minimum dan outsourcing serta peraturan ketenagakerjaan lainnya yang sangat rigid, kata dia. Data BPS menunjukkan jumlah angkatan kerja per Agustus 2013 adalah 118,19 juta dan pengangguran terbuka sebesar 7,39 juta atau 6,25%. Beberapa hal yang perlu didiskusikan. 1. Apa permasalahan ketenagakerjaan pada bacaan di atas? Jawab, permasalahannya adalah semakin berkurangnya lapangan pekerjaan di Indonesia, rendahnya kualitas tenaga kerja formal yang tidak sebanding dengan upah. 2. Bagaimana kualitas tenaga kerja Indonesia jika dibandingkan dengan negara lain berdasarkan bacaan di atas? Jawab, kualitas tenaga kerja Indonesia cenderung lebih rendah dari negara lain sehingga pemerintah seharusnya meningkatkan efisiensi dan efektivitas APBN dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja agar sebanding dengan negara lain. 3. Bagaimana peningkatan kualitas tenaga kerja yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi persaingan global? Jawaban menurut kelompok kami yaitu untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dalam menghadapi persaingan global, pemerintah perlu meningkatkan efisiensi dan aktivitas dengan membangun infrastruktur dan program peningkatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan. Tugas individu. Menurut Anda, mana yang lebih penting antara peningkatan tenaga kerja melalui jalur formal
ataukah informal? Berikan alasan yang mendasari jawaban kalian, buatlah laporan hasil analisis kalian dan presentasikan di depan kelas. Menurut kelompok kami, yang lebih penting adalah informal, karena dalam dunia kerja, tidak hanya pendidikan tinggi yang dibutuhkan, tapi harus mempunyai skill atau keahlian yang dimiliki karena dengan memiliki keahlian bisa lebih mudah berperan dalam dunia kerja dan bisa mengembangkannya sendiri. Karena kita lihat sekarang, apabila kita berpendidikan dengan bersekolah ke tingkat yang lebih tinggi, akan banyak membuka lowongan pekerjaan dan tidak meminta ketentuan khusus seperti S1 ataupun yang lainnya. Tetapi yang diperlukan hanya keahlian dari masing-masing pekerja. Itu sangat dibutuhkan karena setiap orang mempunyai dan bisa lebih ditekuninya. Dilihat zaman sekarang juga lowongan pekerjaan tidak memiliki ketentuan khususnya misalnya harus lulus berpendidikan tinggi. Karena dengan kita mempunyai keahlian, kita bisa mempekerjakan orang lebih banyak lagi. Tetapi kalau berbicara masalah pendidikan secara umum, yang cukup memprihatinkan adalah kondisi pendidikan di level dasar dan menengah khususnya. Di daerah masih kurang mendapat jangkauan informasi dan didominasi oleh populasi penduduk yang kurang mampu. Jadi bahwa peranan pemerintah tentang hal memang sangat diperlukan. Jalur non-formal yang terdiri atas A. Latihan kerja, yaitu kegiatan untuk melatih tenaga kerja agar memiliki keahlian dan keterampilan di bidang tertentu sesuai tuntutan pekerjaan. Dalam hal ini, Departemen Tenaga Kerja sudah mendirikan BLK atau Balai Latihan Kerja di setiap daerah tingkat 2. B. Meningkatkan kualitas mental dan spiritual tenaga kerja. Untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja, tidak hanya mengutamakan segi pengetahuan, keahlian, dan keterampilan, akan tetapi kualitas mental dan spiritual seperti keimanan, kejujuran, semangat kerja, kedisiplinan, terampil, inovatif, cerdas, bisa saling menghargai, dan bertanggung jawab juga perlu ditingkatkan. C. Membekali diri dengan berbagai keahlian dan keterampilan yang diinginkan oleh dunia kerja. Secara umum, individu harus mampu melebihi standar kualitas yang berlaku di dalam perusahaan, guna bersaing dengan tenaga kerja lain. Semisalnya, dalam hal penguasaan bahasa Inggris, komputer, dan keahlian khusus sesuai dengan pekerjaan yang ditawarkan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.